Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Kasintel, Kapen, kawan-kawan dari pers media yang hadir pada siang hari ini atau pagi hari ini, yang saya cintai, saya banggakan. Tentunya ini satu kehormatan untuk saya. Hari ini kita bisa ketemu, meskipun hari-hari secara aktivitas mungkin kita sering ketemu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita bisa bersilaturahmi, artinya kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini ada satu kondisi yang perlu kita syukuri, karena sehat tentunya anugerah yang luar biasa untuk kita bisa berbuat. Kalau kata orang, Tuhan mah tahu, tetapi masyarakat, pimpinan, orang-orang sekitar kita harus dikasih tahu. Siapa yang kasih tahu? Ya kita semua nih, terutama rekan-rekan media. Saya selama ini terima kasih atas kontribusi media, pers, rekan-rekan wartawan dan sebagainya yang telah banyak peran untuk menyampaikan pesan yang kita punya, sehingga pesan-pesan itu semua akan sampai kepada tujuan. Dan ini menjadi penting karena apa? Mungkin sudah kita sering dengar bahwa kita atau kami sebagai insan teritorial ada satu tugas besar yang harus kita lakukan, yaitu merangkul semua komponen bangsa. Kenapa demikian? Sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan semesta. Artinya apa? Bahwa menjaga negara inilah tanggung jawab kita bersama. Dan sebagai orang teritorial, tentunya dengan 4 kemampuan, yaitu kita membina kemampuan kita melaksanakan komunikasi sosial, kemudian pertahanan wilayah atau one will, kemudian bakti TNI. Ada 4 kemampuan itu kita kombinasikan untuk mewujudkan apa? Mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyatnya, untuk mewujudkan pertahanan negara. Ini adalah tujuan-tujuan kita yang tentunya harus kita bulatkan sehingga pertahanan negara ini kuat. Kenapa konsepnya seperti itu? Karena ingat bahwa rakyat tentunya lahir lebih dulu daripada TNI. Cikal bakal TNI adalah pada masa revolusi, masa penjajahan, bahwa masyarakat yang terjajah, yang keinjak, ibarat semut itu menggigit. Nah, yang menggigit itulah cikal bakal menjadi TNI. Artinya apa? Tentara lahir dari rakyat. Dengan demikian, ya kemanunggalan itu harus selalu dijaga dan tidak boleh berubah sampai kapanpun. Maka kenapa kita ada Kodam, ada Korem, ada Kodim, ada dan Ramil, di situ ada Babinsa dan sebagainya. Ini teritorial yang harus selalu ada. Kalau tidak ada, tentara kita tidak akan menjadi kuat. Dulu masa reformasi mungkin lahirnya adalah masyarakat yang tertindas, yang kemudian menggigit, melawan. Itulah yang cikal bakalnya kita. Maka dari itu rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pertahanan negara ini. Tentunya banyak pesan yang saya sampaikan. Tentunya kalau saya ngomong berarti kepentingan saya. Tetapi bagi media silahkan membunyikan. Kita berupaya berbuat semaksimal mungkin sebagai insan teritorial, dan mungkin perlu tahu bahwa insan teritorial ini bukan tentara yang mau pensiun atau tentara yang mau selesai,
atau tentara yang sudah tidak laku ditempur misalnya. Tidak demikian, tapi memang sistem pertahanan kita seperti itu. Dan pada kesempatan pagi hari ini, mari kita jalin silaturahmi dengan baik, dan saya berterima kasih atas semua kerjasama kita selama ini. Sudah sangat baik, kondusif. Yang jelas dengan Bekasi dan sekitarnya sampai dengan Jakarta, dengan kondisi kemarin yang cukup hangat, mungkin hampir panas, tetapi dengan situasi media yang cukup berimbang, ini akhirnya situasi yang yang mungkin kemarin cukup panas ini tidak menjadi panas yang kemudian tidak bagus lah. Artinya apa? Ini peran media sangat besar. Peran media sangat besar. Walaupun mungkin media sosial itu mungkin yang mengatur itu nggak ada. Kalau kayak rekan-rekan sekarang ini kan tampak organisasinya jelas. Dengan demikian semua aturannya begini, harus begini, harus begini. Dengan demikian ada yang jelas. Tapi media yang liar, yang media sosial tidak bisa diatur. Walaupun ada batasan-batasan mungkin yang mengatur, tetapi terlalu banyak celah untuk bermain sendiri-sendiri. Tapi alhamdulillah dengan keseimbangan dari media mainstream ini, akhirnya semua kondisinya tetap kondusif, dan pada saat kita selesai kegiatan pesta politik, walaupun masih berjalan ini, situasinya sudah begitu bagus. Dan kita semua sudah kembali lagi beraktivitas dengan tenang, tidak banyak hal yang terjadi negatif, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini polarisasi atau tarik menarik tiga kelompok mungkin ini menjadi ringan karena ada tiga, sehingga tidak tertarik dua, akhirnya jadi berhadapan. Ini mungkin akan lebih baik daripada mungkin 5 tahun yang lalu, dan mudah-mudahan hasilnya nanti pun akan membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Mungkin ini sekali lagi saya terima kasih atas partisipasi selama ini, bantuan kepada kami, bantuan kepada kita semua untuk mewujudkan situasi kondusif, dan mari kita jalin silaturahmi dengan baik ke depan, dan mari kita bertegur sapa kalau kita ketemu di luar dan sebagainya. Kami hormati Bapak Danrem 051 Bapak Haryanto, yang kami hormati Kasih Danrem 051 Wijayakarta. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara silaturahim atas undangan dari Bapak Danrem dalam rangka pembinaan media. Syukur alhamdulillah ini kami syukuri, karena dengan adanya acara ini akan terjalin sebuah silaturahim baik, kerjasama yang baik antara Danrem dengan kami sebagai insan media. Perlu kami sampaikan bahwa saya berdiri di sini mewakili Ketua AWPI DKI Jakarta, Bapak Abdul Haris, yang pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir karena satu urusan dan lain hal, sehingga beliau melimpahkan kepada saya sebagai Ketua Bidang UKK. Jadi sebelumnya mohon maaf juga kepada senior-senior di sini, karena saya lihat di sini para senior-senior wartawan yang kalau melihat dari sisi usia ini sudah di atas usia saya, dan saya memberanikan diri hadir dan kemudian berdiri bicara di sini. Ya, mungkin juga nantinya ada sesuatu yang tidak tepat atau tidak berkenan di hati para rekan-rekan wartawan, kami mohon maaf. Jadi kami di sini sebagai perwakilan dari AWPI DKI Jakarta sangat berterima kasih atas undangan dari Bapak Danrem
perlu kami sampaikan bahwa AWPI ini adalah merupakan organisasi profesi wartawan, Pak Nahem. Ya. Jadi AWPI ini lahir yang menjadi cita-cita bangsa. Karena apa? Karena kami sebagai insan pers adalah merupakan kontrol dan juga sekaligus menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian kami juga berpegang teguh kepada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Disitulah letak kedudukan kami sebagai insan pers untuk terus mengkawal perjalanan baik instansi pemerintah maupun swasta dan juga instansi yang lain, termasuk kegiatan-kegiatan instansi TNI yang dalam hal ini ke depan bisa kita saling berkolaborasi, Pak Nahem. Seperti itu. Ke depan mungkin yang bisa kita kerjasama atau bisa kita terus menjalin sinergi adalah bagaimana kegiatan-kegiatan Korem untuk bisa disampaikan, disebarluaskan kepada masyarakat. Seperti itu. Kemudian juga kita mengkawal beberapa persoalan yang hari ini menjadi urgent dalam persoalan bangsa. Karena hari ini ada beberapa persoalan yang memang kita fokus di dalam pengawalan sebagai insan pers untuk bagaimana menciptakan kondisi, menciptakan situasi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat, seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak dan Renta dalam sebutan tersebut. Maka untuk itu di sini insan-insan pers yang hadir di sini, saya juga mengucapkan terima kasih sudah bisa hadir di tempat ini, dan besar harapan kami sebagai perwakilan dari AWPI, insan-insan pers yang ada hari ini bisa bersinergi untuk saling menjalin komunikasi dan berkolaborasi dalam rangka mengkawal apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bangsa. Seperti itu. Sehingga ke depan mudah-mudahan ini sebagai langkah awal terciptanya sebuah silaturahim, karena juga ini juga baru kali ini kami sebagai AWPI diundang oleh pihak Korem. Ya. Jadi sekali lagi saya sebenarnya mohon maaf Pak Darren, karena saya bukan seorang orator. Biasa kami menulis seperti itu. Jadi kalau kami menulis mungkin akan tercipta sebuah alur yang sangat lancar, ya? Melankolis. Tapi ketika kami harus berbicara, itu berbeda lagi urusannya. Beban. Tapi yakinilah bahwa kami siap mendukung apa yang menjadi program-program Pak Danrem. Kami siap berkolaborasi, kami siap bersinergi dengan program-program Korem 051 Wijayakarta. Itu komitmen kami sebagai AWPI, dan tentunya ke depan mudah-mudahan ada kerjasama yang bisa kita lakukan dalam hal ini. Nah, mungkin hanya itu Pak Danrem, sepatah dua patah dari saya selaku perwakilan dari Ketua AWPI. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelihara, yang kelima baru ternak. Artinya apa? Ternak atau belanja ternak itu tuh paling belakang, punya uang tinggal beli taruh, kan gitu. Tapi kuncinya makan. Kalau ini nggak terpenuhi, ya sudah. Makanya begitu beli ternak, kita ikat, kita kandangkan, yang sakit lah, yang ini berarti sistemnya pengemukan, pembesaran, atau apa? ya. Kalau kita tinggal tujuannya. Kalau tujuannya, saya setiap tempat kan selalu ada sapinya, Pak. Iya. Saya lebih senang sapi daripada kambing. Karena sapi makannya lebih bebas. Entah remasin asin juga gitu. Walaupun rumputnya nggak doyan tadinya,